ketemu lagi di channel YouTube Melly Journey. Salam sehat, salam semangat, apalagi untuk tetap olahraga ya, demi menjaga imunitas tubuh dan stamina agar tetap terjaga, agar produktivitas kita juga tetap terjaga nih. Oke, di episode kali ini aku mau share latihan atau praktis yoga. Kali ini adalah asana Sirsasana 2 atau bisa juga disebut dengan tripod headstand. Nah, untuk asana ini cukup menantang ya, apalagi untuk yoga pemula. Ya, aku belum oke banget sih untuk pose ini, tapi aku mau sharing supaya bisa menginspirasi teman-teman yang suka yoga. Ayo kita latihan bareng. Seperti biasa dong, sebelum kita praktis ke asana inti, kita selalu melakukan warming up atau pemanasan untuk meregangkan otot-otot tubuh agar kita tidak cedera. Ya, aku sih senang banget untuk selalu melakukan yoga secara konsisten. Karena kalau aku tuh ya, semenjak yoga itu merasakan banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh dan juga untuk kesehatan jiwa. Nah, kali ini aku melakukan peregangan atau warming up atau pemanasan, itu flowing, aliran yoga seperti ini dengan melakukan forward fold, kemudian bernapas secara dalam, deep breath. Nah, forward fold, twist seperti ini. Ini juga punya manfaat yang cukup banyak untuk kita meregangkan otot-otot tubuh. Aku juga lakukan open hip seperti ini, teman-teman, dan ini manfaatnya banyak banget ya untuk open hips dan membantu kamu yang mungkin hipsnya belum open. Ini adalah warming up sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian kita lakukan juga Trikonasana, kemudian warrior seperti ini. Lakukan lagi untuk sisi yang berikutnya. Ini adalah flowing sederhana supaya kita tuh melakukan peregangan. Nah, aku juga lakukan fold, kepala mencapai lantai untuk yang mampu saja, jangan dipaksa ya. Nah, kali ini aku lakukan headstand dan aku coba untuk menstabilkan atau menyeimbangkan pose aku di headstand. Ya, seperti ini di ayun ini melatih core ya atau otot inti tubuh kita. Latihan ini bagus banget untuk kita bisa menguatkan bahu, menguatkan leher, dan juga untuk open hips atau fleksibilitas. Oke, setelah itu kita lanjut untuk melakukan flow. Oh iya, untuk tripod headstand, kenapa disebut dengan tripod? Karena itu 3 kakinya ya, dari tangan dan juga kepala. Nah, ini aku mulai tadi dari bakasana atau crow pose, baru masuk ke tripod headstand seperti ini. Nah, di tripod headstand ini sama dengan headstand seperti minggu lalu, tapi kalau kamu perhatikan, ini bedanya adalah di posisi tangan. Kalau tripod headstand ini adalah tangan kita itu dipres, jari-jarinya di matras, kemudian membentuk segitiga, bahu atau lengan kita dipanjangkan, kemudian dengan kepala, kedua lengan itu namanya bentuk segitiga atau tripod. Nah, untuk lebih jelasnya melakukan tripod headstand ini seperti ini. Nah, tumpuan pada lutut, kemudian dipres kedua tangan kita dan naikkan kaki di tangan. Kalau sudah siap seperti ini, kita bisa angkat perlahan kedua kaki, diluruskan ke atas seperti ini ya teman-teman.
Nah, di atas setelah kita melakukan tripod seperti ini bisa divariasikan, bisa lakukan flow atau aliran-aliran sederhana begini. Bisa juga bentuk ini diamond, kemudian tuck dan straight atau lurus. Jadi bisa divariasikan sama seperti headstand. Hanya bedanya di pose tangan. Nah, untuk kamu yang pemula harus rajin-rajin melatih otot core agar bisa melakukan headstand atau sirsasana. Dan tripod headstand ini merupakan sirsasana atau headstand yang cukup recommended lah untuk dilakukan oleh para yoga pemula. Headstand ini punya banyak manfaat ya teman-teman. Tripod headstand ini diantaranya adalah menguatkan leher, menguatkan bahu, otot perut atau batang tubuh kita. Kemudian bisa juga mengalirkan oksigen ke kepala sehingga mengalirkan peredaran darah dan membuat kita awet muda. Kita lakukan beberapa set untuk tripod headstand. Jadi semampunya aja. Kalau aku memang belum mampu terlalu lama kaki di atas seperti ini dengan pose terbalik seperti ini. Jadi aku lakukan beberapa metode. Maksudnya gini, aku lakukan beberapa kali gitu turun. Nah, ini aku stuck leg. Kemudian aku lakukan bentuk-bentuk kaki yang lainnya seperti ini. Nah, kemudian aku turun, aku relax lagi di child pose. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu maksa karena ini juga rawan cedera ya. Rawan cedera untuk kita yang mungkin baru pemula. Untuk pemula, kamu melakukan pose ini atau asana ini, aku menganjurkan agar kamu diawasi oleh instruktur yoga, oleh guru yoga, agar kamu tidak cedera. Karena ini ada teknik-tekniknya untuk meminimalisir atau mencegah cedera. Aku sendiri sampai ke pose ini itu sekitar 8 bulan ya, baru bisa melakukan pose ini. Cukup lama. Dan aku memang orangnya gak terlalu maksa atau gak terlalu ngoyo. Yang penting adalah konsistensi dan kesabaran. Nah, setelah melakukan headstand atau sirsasana, untuk merilekskan leher aku lakukan pose ini. Ini namanya rabbit pose atau pose kelinci. Selain child pose, aku biasa melakukan itu untuk merilekskan otot leher aku. Seperti itu. Kita bisa lakukan lagi ya beberapa kali, diulang pose tripod headstand ini. Kalau kita udah ngerasa energi kita terkumpul, bisa dilakukan lagi. Nah, seperti ini. Aku melakukannya beberapa trip gitu, beberapa kali. Di replay lah, bisa diulang-ulang. Nah, kita bisa lakukan eagle pose. Aku di sini juga masih belum stabil sih ya. Dan sebenarnya udah cukup lama juga aku nggak praktis tripod headstand ini, makanya agak ya swing kayak tremor gitu. Yang penting dinikmati aja prosesnya. Setiap orang punya proses yang berbeda-beda, setiap orang punya kemampuan tubuh yang berbeda-beda. Setiap kamu melakukan yoga, selalu dengarkan tubuhmu. Oh iya, aku juga mau ngingetin untuk kamu yang punya riwayat cedera leher atau bahu kronis, atau kamu punya hipertensi, pernah juga menderita stroke, sebaiknya kamu jangan lakukan pose ini. Karena pose ini potensi cederanya cukup tinggi ya. Ini juga bisa dilakukan oleh, bisa dikatakan tingkat lanjut dari yoga. Dan setelah melakukan tripod headstand, lakukan pendinginan. Nah, seperti ini relaksasi, child pose, kemudian di twist. Aku biasa melakukan ini untuk merilekskan otot leher, bahu, agar setelah melakukan pose atau setelah yoga,
tubuh merasa lebih nyaman dari sebelumnya dan mengumpulkan energi. Nah, ini aku lakukan lagi rabbit pose atau pose kelinci. Ini untuk merilekskan punggung dan juga leher dan bahu. Nah, teman-teman, untuk melakukan tripod headstand ini jangan maksa pose apapun itu. Dalam yoga, ingat untuk mendengarkan tubuhmu. Dalam yoga itu kita tidak dianjurkan untuk menyakiti tubuh kita. Jadi hormati tubuhmu, dengarkan tubuhmu, dan kamu bisa mencapai goal atau pose impian hanya dengan konsistensi berlatih dan kesabaran. Karena yoga itu butuh proses. Seperti itu. Lakukan relaksasi, pendinginan untuk cooling down ya, relax. Kumpulkan energi, dan itu adalah praktis atau latihan yoga untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.